3, 2, 1 and we are on air guys. Kembali lagi bersama kami di Megaman Podcast ya. Yang kita tuh udah agak jarang upload tapi masih juara 1. Nggak jarang upload. Nggak jarang upload ya. Jadinya vlog. Jadinya vlog kemarin ya. Lucu banget vlognya. Lucu. Seru banget. Itu lu bisa lihat ada bonding ya. Iya. Lu bisa lihat di situ bonding antara Dito dan istrinya tuh agak kurang ya. Benar. Saling kehilangan satu sama lain. Betul. Ya. Itu sih benar. Bonding anaknya Rizky dan Rizky juga agak kurang ya. Itu jelas. Malah dia sunny gitu. Ki ini lagi anak lu nih Ki gini. Terus sun enggak? Itu gila ya. Iya kan? Antik ya. Geseran dikit Santer ini. Iya. Iya. Gila enggak? Kadang lagi San Andre. Ya, bisa lihat bahwa emang kayak Rizky udah capek banget gitu ya. Lah. Di vlog itu kita lihat ada Rizky itu terima banyak konsekuensi ya. Baru mau gue bahas. Jadi Rizky mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini memang ada Konsekuensi. Biarin anaknya kepecah mah. Kalau tangannya patah konsekuensi itu. Tapi tangannya patah ya waktu itu. Patah. Terakhir kembali. Coba ceritain dulu deh, ya kan? Nama kita kan gue pengen tahu. punya anak. Iya, gue belum punya. Gitu. Itu cara lu menghadapi itu dan mengembrace dia biar dia tuh nggak jadi trauma terhadap hal tersebut. Emang anaknya nggak trauma aja sih. Nggak effort. Cuma sebetulnya yang justru yang panik itu bukan anaknya justru. Yang panik justru orang tuanya kan. Karena kan mungkin lo pada waktu lo kecil kan, karena waktu gue TK tanganku pernah patah. Ya kan? Memang sakit nangis, tapi kan cuma bisa sakit dan nangis. Kita stop di situ. Lo pernah nggak kejadian yang sampai tangan lo tuh patah dan semuanya? Enggak gue. Ayo. Kata itu pasti ada. Lo pasti ada gua. Lo pasti punya. Atau nggak apa keseleo yang agak parah gitu yang bikin lo tuh jadi Enggak nih kejeduk doang gue mah. Kejeduk itu apa? Benjolan apa sekarang nih? Benjolan nih. Kayak goblok. Ini benjolan nih ada masih. Nggak ada lo kejadian. Nggak ada gue. Sama sekali. Nggak ada. Gue dulu mah kecil nyolong bolpen di toko. Iya, Klepto ya. Klepto mah rata-rata semua Bukan orang. klepto sih kolektif. Enggak, bukan kolektif dong. Bukan. Adrenalin Rush kalau ya. gue. Nggak pernah lo. Nggak pernah gue. Gue banyak. Pasti. Pertama tangan gue patah. Iya pasti Ki kalau lu mah. Ya kan, tangan gue patah. Terus yang kedua gue Oh ternyata tangan patah legacy. Legacy. Jadi terus yang kedua itu yang paling parah yang sampai gue ingat sampai sekarang adalah gue kesetrum kabel lampu taman. Di rumah sakit. Oh ini gue tahu nih bentuk lampu tangan itu yang bulat, lampu taman yang bulat. Iya. Jadi bokap nyokap gue lagi jengukin tetangga. Terus ya udah gue main di luar kan. Terus gue kesetrum nih. Ini sampai ada nih kalau lihat nih. Nih. Ada. Ini. Oh, ada ya? Ini bekasnya masih ada sampai sekarang. Itu gosong, cu. Gosong banget, ini kebakar nguap. Jadi pas Iya. Jadi pas lagi nengokin malah bokap nyokap gue yang panik kan. Akhirnya gue sendiri yang masuk rumah sakit langsung dirawat. Ya tapi jadi enak kan. Jadi orang tua lu kan gak perlu bolak-balik ke rumah sakit. Iya. Karena udah di rumah sakit. Tapi lu bisa ngapain nemenin di rumah sakit? Nengok orang. Jadi bokap nyokap gue nengok tetangga lagi sakit, lagi dirawat. Tapi lu pengen jadi tetangganya nengok. Kata orang tua lu pas itu ini konsekuensi. Turun. Itu banyak banget gue waktu kecil itu parah banget sih. Terus yang kedua mungkin lu sampai sekarang masih ada di sebelah kiri gue ini masih ada bentol-bentol. Itu gue kecebur air panas. Itu sebenarnya lu kecebur nggak sengaja atau emang sebenarnya usaha orang tua lu? Memutrakan anak rajal. Jadi gue lagi naik Vespa. Vespa bokap gue nih lagi nggak dipakai kan. Terus gue gini. Ya kalau lagi dipakai kan nggak mungkin. Itu standarnya cuma standar samping, bukan standar berdiri kan. Terus gue naik Vespa dong, gue gini terus jatuh. Nah nyokap gue tuh lagi masak air panas biasa. Itu naik Vespa gimana ya? Kalau ada dapur. Iya. Jadi rumah gue dulu kecil banget. Jadi lu naik Vespa dalam rumah. Jadi dapur sama garasi tuh satu, Cuk. Dapur sama garasi tuh jadi kayak satu iya, gitu. Iya, dapur sama garasi jadi satu. Bisa. Iya bisa. Iya, jadi dapur sama garasi tuh jadi kayak satu kayak open kitchen gitu kan. Iya, bener open kitchen. Oke. Termasuk gua jemuran juga ada di situ juga. Jadi kecil banget lah rumahnya dulu waktu itu. Nah, jadi pas nyokap gua lagi masak, ya kan ada air panas di situ kan panci kan. Ada air panas. Ya udah pas ini gua nyentuh kan motornya nggak jalan sebetulnya. Iya motornya nggak jalan tapi kan gue goyang-goyang gini standar samping. Motor jam bentuk samping. Nyebur lu terus. Nyebur. Lu dimarahin gak Ki? Oh enggak sih, lebih karena kasihan aja. Yang paling dimarahin gue pengen inget satu. Lu tau kan kalau di mobil itu selalu ada pemanas buat api. Rokok buat rokok. Kan? Gue penasaran. Wow warnanya merah menarik. Apa ini? Gue pegang.
Anaknya emang curiosity-nya tinggi. Berarti nurun. Nurun ya, nurun. Itu nurun ke anak gue yang kedua. Itu jadi sampai Nah, yang satu juga. Menurut gue dua-duanya. Gue rasa curiosity-nya tinggi dulu. Iya, Dia waktu curiosity kecil tinggi. tuh gue parah banget lah, banyak banget kecelakaan gue. Termasuk hidup tapi ya, yang penting ya. Ya habis itu berantem sama teman sampai dijahit di sini kan, tampol ya kan. Karena emang dari dulu lu enaknya ditampol sih ngeliat lu kayak dulu ya. Ya emang maksud gua kalau Lapangan orang ya. kalau dia lebih kecil dari kita kan pasti kita udah pukulin kan. Pasti. Iya. Hokinya dia udah lebih tua dari kita. Heeh. Patuan. Iya, Kalau iya, enggak ya iya. kayak gitu. Tapi lu banyak banget ya. Banyak kalau kecil mah gue banyak banget. Kalau lu Dit bikin luka siapa? Kayak dia lebih karena bikin luka tetangganya kan. Iya maksud gua kan. Ya. Spesifik yang mana coba? Kanan kiri? Gue pernah dulu kanan ya bener. Tangan Patah kanan. gue, iya. Naik motor. Karena Naik motor. masuknya ke dalaman. Nabrak tukang bubur. Oh, fisting. Malah tukang buburnya mau naik anjing. Mat solar berarti. Oh, tapi ini lo umurnya udah remaja dong berarti dong. Enggak remaja SMP. Yes, oke SMP. SMP kelas Oke ya. berapa itu? Itu pertama kali lu di Itu blowjob sih kan? kayaknya kalau SMP sih udah Pertama kali lu di blowjob itu kan? Enggak pernah. Jangan aneh-aneh lah. Oh iya. Tolong lah ya. Ntar nonton lagi. Ya, apa Oh, iya, nah, apa nah. lo ngeblowjob orang waktu itu SMP pertama? Enggak Gimana? ada. Enggak deh. Gitu, patah gue tangan gue. Tapi orang tua lu kan enggak kenapa-napa. Jadi kan itu pertama kalinya gue ini nyobain motor terus nggak bisa mengendalikan kecepatannya gitu kan. Terus nabrak lah intinya gitu. Patah, tapi gue pass out. Pengsan. Shock soalnya kan. Kaget kan. Bangun-bangun tuh udah di bawah, udah dibopong gitu ya. Udah gitu ke tukang urut cuy kalau zaman dulu kan. Ke tukang urut dulu gitu. Udah gitu, aduh, Maitoh namanya kalau nggak salah. Maito. Gua nggak butuh informasi sih, Dit. Mau Maito kayak atau Nomor mau WA-nya siapa. berapa sekarang? Nomor WA-nya Maito. Iya. Ya bener-bener, namanya Maitoh. Itu cukup terkenal di daerah situ ceritanya. Gue dibawa ke Maitoh itu. Terus ya itu, awalnya dikasih gelas air, dikasih apa namanya? Beras ya. Kalau berasnya langsung dimasukin nih, doain, gue suruh minum. Gue pikir gitu kan, karena begitu yang gue lihat sekilas-sekilas, nggak taunya berasnya dimut tuh lah sama dia. Berasnya dimut. Satu beras, satu dong. Satu biji. Satu biji. Tapi tetap aja jijik. Iya, jijik. Wah di situ kan gue anjing gimana gue harus minum. Gue pikir berasnya tuh dicemplungin doang, tapi dimut dulu. Sambil doa. Tuh masukin. Tapi langsung sembuh enggak lu? Enggak. Kapan lu Balik ke rekomendasi dokter. dong? Iya. Tetap ke Gimana? dokter. Dia kenal sama Gus Samsudin enggak? Nah itu maksud gue. Jadi fenomena ini emang sudah terlalu mengakar. Mengakar ya. Di Jawa Barat udah mengakar banget berarti kayak begini ya? Parah. Kayak ngusir ini apa penyakit sakit gigi pakai uap tuh lu? Hah? Gimana tuh metodenya? Lu ada yang enggak pernah tahu ya? Enggak tahu gua. Ada. Jadi ada piring Heeh. terus Ini dikasih aneh lagi nih. Dikasih areng. Jadi ada air. Piring kosong. Iya, piringnya tapi ada air ya. Piringnya ada air. Ada air oke. tengahnya tapi dikeringin dulu. Maksud gua tengahnya bolong jadi kayak kopi ini tuh loh. Kopi yang dibalik ke Ya, piring. kopi ya tahu-tahu. Nah, jadi ditaruh bara Heeh. di mangkok, ditutup. Oke. Habis itu kan ada dia bikin selang tuh. Iya. Dari itu situ. Nah. Nah, habis itu dicolokin ke yang sakit. Nah. Nah, nanti nenek-neneknya atau yang biasa ngobatin itu niupin baranya biar makin panas. Nanti Beserta jigong-jigongnya itu. betul. Nanti pas mangkoknya dibuka gini nih, Hmm. itu ada cacing-cacingnya. Anjay. Kayak belatung Emang gitu. Oh iya maksudnya belatung dari Iya, lu cek di Google dah. Ada. Di YouTube. Banyak banget yang video-videoin gitu. Katanya itu pengobatan tradisional. Keluar cacing katanya. Jadi kalau sakit gigi atau gusi lu sakit, katanya di situ ada cacing. Gitu. Hukuman bener sih logikanya ada. Keluarnya belatung, Mbak. Iya kayak belatung gitu kuman-kuman. Ya kalau belatung nggak balik lagi trik-trik lagi nanti. Keluarnya belatung itu. Lagi pula belatungnya berarti kan jalan selang tuh. Tak. Iya, kecil-kecil gitu. Ya kan? Prosesnya lama tuh jalan ke selang Iya. sampai turun Iya. ya kan? Nah, ini mah cepet. Ini mah cepet nggak mungkin. Pakai itol. Udah mulai capek gak sih lu? Nanggepin dan Iya. follow up-nya gitu. Pakai itu loh. Bener. Ya kan jalan tol bukan. Capeknya sama kayak capek ngeladenin si Jiplet nih kita. Iya. Oh, bagus banget masuknya sekarang di bridging-nya. Masuk kan. Udah belajar bridging. Mantap. Mantap. G-plate. Jiplet. Ya kan? Piringan G. Heeh, bener. Ya kan? Itu si Wingko ngomong Jiplet gimana? Jiplet siapa wih anjing gue bilang. Jiplet. Itu menteri kita Jiplet namanya.
Iya. Iya. Ini kita langsung masuk ke situ kali harusnya. Karena kan si Dito ini kan ketua asosiasi media game. Harusnya punya suara paling Iya. Harus. Sebenarnya kita setuju kan Ki sama gerakannya Pak G Plate ya. Betul. Kita setuju banget. Cuma dia ini kan. Katanya itu menteri apa seperti itu katanya. Iya. Story-nya Aldo viral. Paling story-nya lu yang viral. Enggak, yang gua- di-repost kemana-mana. Gue cuma nanya, ini kan Pertanyaan lu sangat satire ya. satire ya. Nah. Tapi kan pertanyaan, ini yang bikin IGDX ya Ki, itu kan gue nanya. Betul, Kan? betul. Iya. Tapi lu sebagai in-game kemarin lu sempat ngata-ngatain tuh di sosmed lu. Tidak ngata-ngatain. Berpendapat. Berpendapat ya? Berpendapat. Lain. Enggak, kemarin lu sempat ngomong nih menteri kok begini amat. Nggak ada. Enggak ada. Ya? Nggak ada. Si Widi mana ngomong sama gue ada. Kata Widi, itu Rizky. Oh, yang dari World of Rizky? Itu emang Dia emang mulutnya berani. Kemarin gue telepon Rizky. Hah. Lo jangan bener ngomong enggak itu kata Abon gitu katanya. Wah, masuk lagi. Yang omnya Nggak usah. enggak usah ya? Nggak usah. Tapi intinya mah mengagetkan lah keputusan. Sebenarnya gini loh, aturannya udah ada dari tahun 2020 katanya kan gitu. Apa 18 tuh? Enggak tahu, lu kan sebagai asosiasi. 18. Jadi 2020 tuh mau dieksekusi cuman di-delay lagi sampai akhirnya kemarin dieksekusi. Enggak jadi kalau yang gue baca nih dari koran Trubus ya. Jadi kalau Yang pertama, Trubus juga udah nggak ada. Yang pertama. Nah. Produksinya tuh terakhir di Bungur. Ada, Bungur Raya. Itu juga udah nggak ada. dan Trubus bukan di koran kata dia. Majalah. Majalah, iya. Iya, majalah. Jadi Betul. itu kan 2018 itu versi 1. 2020 versi 2. Yang baru sekarang nih udah dikeluarin. Tapi nggak di-execute di 2020 Tapi nggak saat di-execute, itu. nggak disosialisasikan. Disosialisasikan tapi ya mungkin nggak maksimal juga. Sama siapa yang makan bakso? Sosialisasi. Disosialisasikan? Siapa? Agi. Agi. Apa itu? Coba jelasin. Sosialisasi apa? Lanjut. Aman adalah jalan nih. Iya kan? Hah? Tapi kalau ngomongin sosialisasi ya, Emang nggak ada? nggak ada. Ya, Gua tidak belum pernah berhasil. dibilang sih Tidak nggak ada berhasil. Iya. Jadi yang nggak berhasil siapa? Kominfo apa Agi? Pertanyaan bagus loh. Wah, bagus sekali. Ini pertanyaan bagus Ya bisa jawab pasti orang in game. Ketuanya yang sering ngobrol sama orang Agi. Betul. Yang lagi pengen bikin hari game Indonesia. Nah, pasti kan coba. sering berkomunikasi. Pasti hafal sekali. Iya, apalagi bikinnya pas Steam lagi di blok. Betul. Kan? Pasti kan membahas. Sangat tidak pas tuh ya. Parah gitu kan. Coba. Coba gimana? Itu gimana? Aginya yang parah atau Kominfonya Mas Dito? Hidup kadang-kadang. Itu memang pilihan. Iya benar. Iya kan? Iya jawabannya apa gitu? Hidup tuh pilihan. Jawabannya? Kominfo memilih Agi. Aginya? Memilih untuk diam. Saya tidak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Kalau diplomati sih. Ya harus. Lu kan pasti dengar isu-isunya. Ya itu cara gue menjawab. Lu udah mulai ngasih kayak gini. Dia ya udah mulai cari Lu mulai blur lu. Kan kita sepakat di sini Sepakat, kita sepakat. meninggalkan kostum kita sebagai media. Betul. Terus apa? Tapi kalau lu tanya gue siapa yang salah kan gue juga nggak tahu. Enggak, gue nanya, Agi berarti berperan atau tidak? Mungkin berperan. Mungkin. Mungkinnya tuh dari mana? Dari harusnya Mama Agi terlibat. Kalau dari gue baca di artikel-artikel. artikel mana coba? Artikel. Ada di atas. Artikel mana itu? Mulai. Dia sih mulai cari amannya udah Iya, keluar. udah nggak bagus lu. Udah bukan Megaman Iya, bro. ini bukan Megaman bro. Megaman tuh Megaman, gimana kita mengkritik. Kalau menurut lu gimana? Agi Apa? nggak salah? Menurut gua, Ya. ada dong pasti salahnya. Ya pasti. Pasti dong menurut gua. Berarti bisa jadi ada. Iya dong, karena Betul. dia kan begini banget kan. Ki, lu mah terpancing Ki sama dia Ki. Iya. Jadi lu yang jelasin. Nah, dia kan begini banget kan. Nah, ya kan? Iya. Nah, sekarang Agi kan juga punya temenan yang begini banget nih. Bener. Ya kan? Itu Iya. adalah Ini yes. Ya kan? Dito. Ya kan? In game itu banyaknya diwakilkan oleh wakilnya. Lebih banyak diwakilkan oleh wakilnya. Wakilnya Rizky Abdallah. Oh, dari World of Rizky. Karena dia juga kan lebih tua dari gua. Iya. Harusnya lebih bijaksana dalam menanggapi apa-apa. Tapi intinya sebenarnya kemarin gue juga agak kesel sama klaimnya Agi Terhadap? di website terhadap isu ini gitu. Maksudnya kok kesannya jadi mendukung apa yang dilakukan Kominfo gitu. Yang mana ya? Ada di gua kasih kali ya. Biar lu semua Enggak lu udah- sebutin lah. Iya, ini gue sambil bacain gitu loh biar jelas gitu kan. Iya benar-benar. Kan enak jadinya kalau kita ngebacain soal yang jelas.
Karena menurut gua ini agak terlalu aneh kalau ada respon seperti ini di masa-masa genting, apalagi lagi ngebuat IGDX gitu. Lagi buat program juga ya. Betul Lagi gitu buat kan. program juga, betul. Apalagi di website Agi ada Kominfo, jadinya kesannya tidak netral gitu. Jadi sebenarnya dia tuh memihak siapa, Kominfo atau para developer game gitu. Kalau lu sendiri? Apa? Lu? Ya gue bacain aja nih. Gue bacain ya, boleh kali ya? Ya boleh. Boleh. Karena ada, Iya. kan itu udah umum, udah Iya. Website Agi ya, bukan gue yang bikin nih. Tanggapan Tanggapan Agi terkait PC. Ini PS Enterprise ya, toko ya. Baru-baru ini Kementerian baru-baru ini kita ketemu tadi soal. Iya benar, Cimeri ya. Cimeri. Baru-baru ini Kementerian Kominfo menegakkan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk mendaftarkan sistem elektronik mereka agar dapat beroperasi di Indonesia. Aturan ini diadakan untuk melakukan pencatatan dan menanggulangi resiko-resiko di dunia digital kepada masyarakat Indonesia. Ya. Seperti penipuan, transaksi palsu, dan pencurian data pribadi, dan lain-lain. Bagus. Pendaftaran dapat dilakukan oleh PSE dengan mudah dan cepat. Bagus. Saat ini sudah ada 8.920 SE yang terdaftar baik dari domestik maupun asing. Bagus. Bahkan dalam waktu singkat sejak Kementerian Kominfo mengirimkan surat yang menginformasikan kewajiban ini kepada PSE pada tanggal 22 Juni 2022, 90 dari 100 SE terpopuler di Indonesia sudah mendaftarkan diri. SE itu Si yang mendaftar si inilah. pendaftar. Ya si pelakunya. Ya. Sayangnya, Ya apa? iya, sistem elektronik. benar. Ya. Sayangnya 6 dari 10 SE terpopuler yang belum mendaftarkan diri berasal dari bidang video game. SE ini antara lain adalah Steam, Dota 2, CS:GO, Epic Games, Origin. Oleh karena itu dilakukan pemutusan akses kepada para SE ini oleh Kominfo sejak tanggal 29 Juli 2022 pukul 23.59. Pemutusan akses tidak bersifat permanen dan akan dapat digunakan kembali oleh masyarakat Indonesia seperti sedia kala setelah para SE yang terpengaruh telah terdaftar. Saat ini Kominfo aktif berkomunikasi dengan para PSE yang terpengaruh dan akan ditindaklanjuti setelah PSE melakukan pendaftaran. Ini khusus untuk email yang nggak masuk scam di spam di itu ya. Iya, yang katanya masuk scam itu ya. Itu masuk Spam ya. Meskipun sanksi saat ini baru dikenakan bagi sejumlah SE terpopuler, kewajiban pendaftaran berlaku bagi semua SE yang akan beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, Agi menghimbau para pelaku industri game swasta di Indonesia sebagai PSE lingkup privat untuk segera mendaftar melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko atau Online Single Submission Risk Based Approach OSS RBA yang sebenarnya ngerusak term of service-nya para platform ini kan. Gitu. Betul. Apabila Anda adalah perwakilan PSE yang mengalami hambatan teknis dalam proses pendaftaran, silakan akses panduan pendaftaran melalui tautan berikut. Jika terdapat kendala lebih lanjut, PSE dapat menghubungi layanan bantuan helpdesk pendaftaran PSE lingkup privat melalui telepon, WhatsApp, email, layanan daring. Kalau menurut gua, apa yang ditulis sama Agi, ini kesannya jembatan press release-nya Kominfo. Betul. Tidak datang dari kacamata para developer. Harusnya tanggapannya Karena adalah kita bisa melihat langsung teman-teman developer pada itu marah. Nah, kenapa ini asosiasinya ngeluarin press release yang justru jadi sebuah press release Kominfo? Ya, nggak ngasih tahu kerugiannya apa? Gini. Jadinya nggak ngewakilin developer. Iya. Kok nggak ada yang merasa dirugikan di sini kesannya? Ya. Gitu loh maksud gua. Itu setuju gue. Itu ya gue juga Benar sih. Gue juga yang gue bingung itu pas ini kasus ini rame gitu ya. Dari banyak pihak lah termasuk Agi ya yang udah menjalankan banyak sekali program sehubungan dengan dunia industri video game di Indonesia. Ya. Itu tidak mengeluarkan statement atau kayak pendapat pribadi gitu. Ya. Pribadi as asosiasi. Ya. Aginya ya. Aginya nih. Padahal anggotanya nih. Jalan. Rame banget. Iya, ya contohnya kan kayak Chris kemarin yang memediasi gitu kan. mediasi gitu Mas kan. Chris Anthony. Chris Anthony. Mas Toge. Bukan Production. Chris Suto. Bukan. Itu lagi serius menangani NFT dia. NFT. NFT. Kata Mas Chris. Aduh. Mas Dito. Iya. Mulai mancing lagi tuh. Maaf. Tolong itu periuk ya. Periuk nasi itu. Iya, maaf. Terus. Iya, jadi maksud gua kenapa kesannya Agi ini justru pro-nya pemerintah, bukan pro membernya mereka. Maksud gua kenapa di sini nggak dikasih tahu kenapa Steam dan lain-lain itu nggak nggak daftar. Maksud gua itu kan harusnya keluar dari Agi dong. Iya. Ya kan keluar dari Agi kenapa dan apa dampak buruknya. Maksudnya harusnya tanggapannya adalah sebuah permohonan dong kepada Kominfo bahwa Tolong nih, dong. anggota Agi banyak yang dirugikan karena ini. Apalagi kita lagi ngurus IGDX Tapi itu juga. harusnya ditaruh di situ. Loh, kan ini tanggapan. Iya, Kok tadi bukan tanggapan? Iya, Tadi iya. mah seperti himbauan kepada
para platform untuk mendaftar. Iya, Itu loh maksud gue. Benar. Iya, yang gua lucu, gua kapan hari juga sempat WA-an sama Dito yang mengenai bagaimana itu sebetulnya kasus ini bisa terjadi sebetulnya kan. Iya. Jadi, Jadi gini kronologisnya ya. gimana tuh? Iya sebelum itu terjadi kan kita kenapa nggak speak up? Terus gue bilang bukannya nggak mau speak up, gue bilang tapi jangan terlalu berisik kalau kita belum ngerti-ngerti amat, gue bilang. Ya khawatirnya kita ada salah juga. Pahamin aja dulu, benar nggak? Kalau udah yakin baru ngomong, maksud gue. Jangan blunder jadi kitanya yang goblok gitu, jangan jadi backfire. Kalau buat gue ya Dit ya. Kalau lu udah nge-cut tiba-tiba, nggak usah Steam deh. Steam tuh anggapannya ya udahlah gitu. Iya. Toh sales game Indonesia juga dari luar gitu. Tapi maksud gue yang disalahkan adalah bagaimana orang banyak yang punya duit di PayPal tiba-tiba hilang sekejap. Betul. Nggak bisa diakses ya? Iya. Bisa diakses. Tanpa sosialisasi. Harusnya lu kasih dong. Kasih tahu semua freelance bahwa nih PayPal ini bakal ditutup nih. Iya. Lu silakan tarik dana lu. Iya benar. Gitu. Silakan pakai payment method yang lain. Betul, kenapa harus apinya harus nyala dulu gitu ya? Iya. Kenapa hashtag viral for justice di Indonesia tuh harus selalu dinyalakan? Dan ya di kasus apapun gitu treatmentnya. Nah gitu loh. Baru kita lari ke Agi deh omongannya. Ke Steam gitu maksud gua. Lagi bikin IGDX cu. Maksud gue. Iya. Gue lagi bingung kalau event consumernya IGDX itu jalan. Kan kita biasa ngebeli gamenya tuh Ki. Iya. Itu mau konvert pakai apa cu? Ya Steam dong. Kalau menurut gue torrent. Ya saya sih biasa bisa cepet. Iya. Atau enggak fisik yang 12 ribuan di Tokopedia. Kalau di kali 4 tuh 12 ribunya tuh. Iya maksud gue. Apa coba maksud gue? Nah lu kan deket banget sama Agi bro. Kita sih gak nyalain Agi. Gue yakin ada banyak hal barrier yang gak bisa ditembus sama Agi. Karena mungkin Agi juga butuh support dari Kominfo. Gue tidak menyalahkan. Selalu ada hierarki yang seperti itu. Nah tapi yang gue pengen tahu sebenarnya apa yang dilakukan Agi di balik kasus ini gitu maksud gue. Kan lu deket dan berbicara terus. Iya, kalau gue ngobrol sama Adam kemarin dia juga kaget dengan keputusan ini. Oh kaget. Kok tidak sejalan dengan ininya ya? Iya, kok nggak kaget di sini nggak kaget. Di sini ini kaget. di sini kaget. konsen ini. Dia nggak setelah kaget. Oh setelah kaget. Nah itu mungkin kan gue juga nggak tahu. Iya. Cuman pas gue. Dito tahu ya guys, cuman dia emang nggak mau ngasih tahu. Dito tuh sekarang udah nggak asik lagi di Megaman guys. Sudah menurut gue agak nggak asik. Karena bentar lagi gue digantiin nama Kojojot ya di Megaman karena gue udah nggak bisa lagi. Lu kagi soalnya. In game kan. Tapi enggak emang dia kaget juga. Ya artinya sebetulnya gue pernah ngobrol lah ya sama si kementerian juga, tapi bukan kementerian yang ini. Dia bilang memang yang level atasnya ini emang susah dikasih tahu kolot dan segala macam. Menurut lu siapa itu? Johnny G Plate? Bisa jadi. Termasuk. Tapi harusnya kan ngomong gini loh, ngomongin kolot itu kan bukan alasan sebetulnya. Kan nggak ada hubungannya kolot atau tidak kolot sebetulnya kalau mengenai masalah ini mah kebijakan. Loh iya, berarti kan ada hal-hal yang memang tidak bisa diterima aja sama dia berarti kan? Mungkin. Maksudnya dia nggak bisa nerima bukan berarti kita juga harus bisa menerima kalau dia nggak bisa nerima kan? Iya harusnya. Johnny Gerard Plate sarjana ekonomi harusnya nih. Enggak. Apa tuh dia? SE soalnya. Oh sarjana. Entrepreneur. Enggak tahu. Enggak tahu. Adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Dia merupakan lulusan Universitas Katolik Atmajaya dan memulai bisnis alat-alat perkebunan pada awal 1980. Nah itu perkebunan. Oh, makanya sangat kompeten ya. Kompeten banget buat main farm simulator ya. Betul. Untuk pasti dia dukung Coral Island. Menurut gue reviewer Coral Island harusnya muncul dari Kominfo. Kominfo harus bikin media review. Buat bahas Coral Island karena pimpinannya juga paham betul berkebun. Betul. Kurang realistis di mana nih gitu kan. Tapi yang gue sesalin tuh adalah prosesnya tuh nggak dijalankan. Maksudnya mereka berkoar-koar kan dari tahun 2020 kan intinya nihil tanpa ada sosialisasi yang nyata. Kan ini nggak ada kan? Karena kalau misal kita patokan yang sama, paling gampang lah peraturan BI sama OJK. Begitu ada peraturan baru, semua bank diundang. Ya. Dari yang luar negeri, dalam negeri semua diundang. Kalau misalnya nggak bisa datang, CEO-nya dikirim langsung. CEO bukan kontak @siapa.com kan? Iya. CEO langsung dikasih notis. Ini ada peraturan baru, tolong lo apply. Kalau nggak apply sampai tanggal segini, lo gue cut misalnya. Tapi jelas CEO-nya langsung langsung diinfo. Termasuk kalau misalnya datang kroconya nggak bakal di email. Yang di email adalah bosnya. Tapi masuk spam juga nggak tuh Ki? Enggak. Waduh. Enggak ya? Nah itu yang gue bilang lucu banget loh. Berarti kalau dia sampai masuk spam, berarti kan dia pertama satu alamat email dari kominfo.go.id itu
Kemana? Itu kan secure dong. Kalau bisa sampai masuk spam sama orang, ya kan? Itu satu. Terus dia berkoar-koar mengenai masalah keamanan. Kan lucu ya. Agak kontradiktif. Agak kontradiktif ya. Terus kalau misalnya lo main sosialisasi dari tahun 2020, kalau dia ke orang yang tepat, nggak mungkin orangnya juga bakal apa namanya? Sekarang gini, pada akhirnya yang menjembatani adalah Jota Slim. Iya. Bukan Agi. Oh, bukan. Itu Chris itu. Jota Slim. Sub-Zero. Sub-Zero. Makanya ada gerakan ganti profile picture ya. Enggak, itu dia. Iya. Semua yang merasa diselamatkan Iya. itu mengganti profile picture. Kalau gue ganti fotonya Ko Heri. Heri Sudarma ya. Sudah. Kebetulan mirip juga. ya. Boy. Airboy. Kalau Anda tahu semua ya. Iya. Itu Jota Slim kaget kali. Kenapa gue nih? Gitu kan. Orang gue lagi setup iklan Head and Shoulder sama Fadil Jaidi. Iya benar. Lagi setup skin baru buat Free Fire kebetulan. Iya. Nah, itu. Tapi memang menurut gue, lu sebagai orang yang terdekat kepada Agi, terus sering ngobrol, bro. Gini, Kita tuh hampir kehilangan pekerjaan loh kemarin tuh. Iya kan? Mau review game di mana kita? Bener. Ada yang beneran hampir kehilangan pekerjaan, ada yang ngaku-ngaku doang, ada juga. Siapa yang ngaku-ngaku? Ya mungkin ada. Siapa? Yang memanfaatkan. Megaman itu tempat bersuara. Enggak. Udah gak mau lagi. Ini kalau Megaman tuh dulu kalau di era Soeharto tuh media-media yang dibredel. Jadi maksud gue, ayo dong. Enggak. Ini. Aduh, enggak. Keterbukaan loh, Dit. Betul. Tapi udah cukup sering. Nggak jadi tayang. Saya jadi korban. Sayang. Enggak. Oke. Gini. Nggak jadi tayangnya sih sebetulnya nggak apa-apa. Oke. Capek ya? Capek. Oke. Kita blip. Oke dong. Kita blip. Yang penting konteksnya bisa lanjut. Siapa? Tapi kan lu udah tahu. Belum tahu. Udah tahu. Gue nggak tahu. Nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Blip ya? Iya. Blip dong. Hah? Udah dong. Itu blip kan? Oh, Anjija. Nah, blip ya? Enggak. Kata William gitu. Oh, Asatari. Nah, itu nggak usah. Dari mulut Rizky. Oh, ini Doni Darko. Denny. Oh iya, Doni. Doni Darko tuh siapa? Doni Alamsyah ada. Ya, tapi ini emang lucunya blundernya keterlaluan sih. Agak Nggak gini. Agak Ya, gila. ya, karena harusnya ada itu bener. Ada apa namanya warning dulu. Ya kan? Enggak, maksud gue nih Agi sama Kominfo kalau ngobrol lu ngobrolin apa? Makanya gue bingung. Ya gini deh, bukan Agi sama Kominfo deh. Iyalah, kalau paling gampang jangan paling gampang Kominfo sama kementerian yang lain ngobrol Iya. kagak? Iya. Kementerian Perdagangan paling gampang. Kan PayPal kan harusnya masuk perdagangan. Iya. Karena kan di PMSE PayPal sudah terdaftar tuh. Perdagangan melalui sistem elektronik tuh. Sudah terdaftar. Sudah pajaknya juga, bukti pajaknya juga disetor. Sama si Steam, sama si PayPal semuanya tuh disetor. Ya kan? Gede lagi tuh. Salah satu top 10 kan? Iya. Salah satu top 10. Terus diblok sama si Kominfo. Berarti kan komunikasi kurang. Berarti kan kerugian ada di pihak Kementerian Perdagangan dong. Iya. Ya masa kayak gitu nggak ngobrol, Cok? Ya kan lagi main Coral Island. Oh, jelas juga ya. Nge-review Alpha. Enggak, Kemendaknya lagi main Troublemaker. Iya. Barang Nanda. 3, 2, 1, kontol. Gitu lagunya. Tapi itu mah bener. Kita nggak. Itu mah bener. Agak out of nowhere, agak kaget ya. Kenapa itu ada di situ kata-kata? Nggak, udah nanti itu bahas. Itu nanti episode selanjutnya. Iya, selanjutnya. Ini kita lanjut dulu aja nih. Ya, tapi sebagai penutupan ya. Belum, baru berapa menit udah penutupan. Episode ini maksud gua. Hah? Udah berapa menit? Dong. Kita sejam. Pala lu sejam. Jam apa lu podcast sih? Itu tadi Om Deddy. Dengerin teman-teman semua di sini. Itu udah nggak mau yang pendek-pendek, maunya panjang. Ya sekarang Tapi kita nggak terlalu peduli ya. Enggak, bukan. Gua bisa panjang. Ini bisa jadi diskusi yang panjang dan menarik. Kalau lu mau buka suara gitu loh. Yuk kita udahin. Ayo kita udahin. Katanya peduli kan? Katanya. Enggak, gue pasrah udah, yuk kita udahin aja. Iya, lu enggak peduli. Gue peduli sama durasi. Iya, Bukan makanya gua pembahasannya. lah, ini kan hari ini kita sepakat pembahasannya soal Iya benar. Kominfo. Tapi udah cukup. Iya kan? Bagus. Gampang banget aja. Cukup. Bagus. Yaudah kita ngomongin Kominfo, ngomongin IGDek. Iya, kita juga diundang. Iya. Menurut lu dengan podcast ini akan mempengaruhi hubungan kita nggak sama Agi? Enggak lah harusnya. Udah biasa lah ya. Ya maksudnya kan gini deh, jangan kita deh. Kita mah harusnya bebas lah bersuara. Iya. Anggotanya deh. Yang harusnya lebih terpengaruh dong. Dari dulu. Iya bener dong. Iya. Kita nih media juga. Megaman sudah kita buat untuk kita
dari dulu kita udah nge-roasting GDX lah itu. Indonesian Game Dito Experience. Betul sekali. Betul sekali. Dan ya it's okay, ya nggak masalah. Memang harusnya bisa kita suarakan. Tapi tadi lu nggak mau bersuara. Karena gue tidak yakin. Iya kan? Oh tidak yakin. Takutnya salah. Iya. Jadi takutnya fitnah. Ya maksud gue pakai kacamata netizen aja. Kalau kacamata teknis mah itu ranahnya Sony tuh dengan Legitalk yang sudah rilis harusnya. Belum rilis. Lah pas kita. Kalau pas ini udah. Kalau pas mah ini tayang baru sudah rilis. Iya. Tapi intinya begitulah. Maksudnya kan yang paling ini ya tadi tanggapan. Gue lihat karena kita berteman kan di Facebook sama developer yang lain. Developer pasti setuju sama omongan kita hari ini. Ya pastilah. Agi tidak. Apalagi Nanda itu. keras Keras sekali. Keras sekali ya. Saya rasa kalau ada staff susnya Pak Joni G Plate yang merepost hal tersebut, Ya. gue rasa bisa kena tuh dia. Nanda. Iya. Nanda bisa jadi Febri di Troublemaker. Bener juga. Betul. Dilempar pakai kursi. Iya. Dar. Betul. Nah. Itu berbahaya sekali menurut gua kata-katanya. Lumayan. Karena kritiknya jadinya bukan sebuah Tapi kritik. gini benar. Makian, Tapi ya? lu Iya, setuju makian, juga nggak sih maki. bahwa kritik Kritik tuh makian. bentuknya harus kayak lu lah misalnya? Iya betul, harus Satir. logis. Kita harus santun juga dalam menyampaikannya. Betul, bukan kayak gitu. Bukan dengan cara seperti itu. Iya, tapi ya karena menurut gua kalau udah terlalu begitu takutnya nanti larinya lebih ke Nora aja gitu. Betul. Khawatirnya begitu. Maksud gua kan game juga belum jualan nih. Iya baru demo Pak, maksud gua. Kan nanti episode berikutnya. Oh, iya. Ntar habis. Bentar habis Ya maksud gua itu sih yang gue sesalkan karena semua developer menyampaikannya dengan cara yang elegan dan santun gitu ya. Mostly. Mm-mm. Ya kan? Kayak sekarang deh dengan dia ngerubah fotonya jadi Joe Taslim. Menurut gua gerakan ini juga satir lah gitu. Iya dong. Iya kan? Betul. Harusnya dirubah jadi apa? Logo Agi. Iya. Tapi tidak. Jadi yang berperan tuh adalah Joe Chris. Taslim. Iya. Iya. Betul, bukan Aginya ya, sebagai badan ya Iya. yang menaungi. Ya karena ya dia juga kebetulan dia yang punya link sih. Berarti kalau begitu sangat negatif sekali dong kalau misalnya si Agi ini akhirnya terlalu terkait dengan Kominfo. Hai. Karena di websitenya pun Iya, sudah iya, sampai benar. powered by Kominfo gitu. Bener. Yang gua post di story gue. Sebetulnya powered by Kominfo-nya nggak apa-apa. Bisa terjadi sama setiap asosiasi. Yang bahaya kan saat kehilangan suara. Kalau gue sih maunya powered by Kabinet Indonesia Maju sih. Jadi semua kementerian. Jadi adil. Saat sekalinya kita bersuara hilang kan langsung. Betul. Jadi kita bisa Gak lama tuh, kalau itu lebih gak lama. Betul. Kalau itu lebih kita gak kan lama. jadi bisa makan bakso bareng Bu Mega. Pakai ini. Iya. Iya. Jadi makan bakso minum Iya. Gitu. Mega Mendung. Mega Mendung. Yang di puncak. Yang di puncak dulu. Iya. Iya, itu loh. Iya, iya. Mega men. Megaloman. Megalon Fire. Megalodon. Lawannya Jason Statham. itu. Lu mah gak ngerti. Nggak ngerti lo. Gimana sih? Tapi si Dito tuh juga deket ya. Deket. Ini udah gak enak nih. Ini baru bener. Bener ini. Ini. See it coming. Kalau gua rasa, Ya apa yang lu rasa? Wah. maksud lanjut gua lagi. Iya. enggak gua pro. Enggak peduli. Lu pro siapa? Bukan urusan gua juga. Setidaknya gua pro sama kabinet yang lagi berjalan. Oh gitu. Aman dong. Aman. Tapi intinya maksud gua gini, Apa tuh? Kabinet Indonesia Maju itu dibuat dengan tujuan yang anak muda banget. Ya. Karena mereka tahu bahwa di Staff-staffnya pun betul anak muda. anak muda. Iya. Ah, muda budi. Betul, bahwa di periode mendatang pemilu selanjutnya mayoritasnya adalah anak-anak muda sebagai kaum pemilih. Wah. Jadi gue yakin betul bahwa kabinet yang sekarang ini bertujuan agar bisa masuk dan penetrasi ke anak-anak muda. Wah. Saya rasa Wah, ini suka nih. kalau Bu Ya, Bapak, halo ya. Iya, Hah. kalau tiba-tiba Yang terhormat. ngeblokir Steam, Ya. Bukan. Enggak, jangan Steam-nya deh. PayPal. PayPal, Yang lebih Iya. inilah. Yang Oke. lebih ini. Yang lebih modern impact. ya, Dan lebih lebih impact full, juga. lebih Impact. full. Ya. pasti saya yakin mic-nya dimatiin. Dia nggak kedengeran. Dimatiin sengaja nggak, Dok? Sidangnya sudah ditutup ya, gitu kan? Oh, kepencet kan? Pencet itu. Nggak sengaja ya? Iya, pasti gue yakin. Karena gue yakin. Aja gini, Bu. Nggak sengaja. Iya. Ah. Iya kan? Kalau Gua yang bagian yakin. itu tadi fokus ke Dito terus bilang ulang ya. Ya, itu ada Rizky jadi kayak Itu masukin reels ya.
Yang itu tadi. Tapi bener dong maksud gua, nggak mungkin kabinet yang sekarang Pak Jokowi itu pro banget sama anak muda gitu ya. Manggil beberapa kreator untuk datang ke Istana Negara gitu kan. Ya ini kan dibeli aja lah kalau emang udah dirasa nggak aman ya. Boleh merasa saya juga. Iya. Kenapa gini. Sendiri yang lagi-lagi. Nanti kita jual yang versi sensor. Bodoh amat. Yang beli nanti staff. Iya benar. Iya. Itu tadi. Buat lo yang pengen tahu ya, kalau bisa blipnya karena ini video, blipnya tuh sama mulutnya. Iya, karena makanya kelihatan. Gitu. Nggak, tapi lo setuju nggak sama gue? Kalau misalnya kabinet yang sekarang ada itu pro sama anak muda. Berusaha pro ya kalau menurut gue. Tapi gerakannya Belum. Oh gitu. Kalau menurut Pak Rizky sebagai orang tertua yang pasti mengamati iklim politik di Indonesia. Gini sedap. Masuk. Kebetulan saya masih sering dapat SMS itu ya pagi-pagi ya. Jadi SMS apa? Ngupload KTP ke RW. lu masa nggak tahu sih dulu tuh kan berlangganan berita itu kan dari lewat SMS dulu. Mohon maaf Ki, nggak kena nih. Dulu gue kalau SMS gitu supaya bisa chatan sama Raffi Ahmad. Kalau gue, Ame dari Kalau gue bikin SMS Iyen nih. Iyen yang di Latifi biasanya. Yang Latifi Iyen. Ayo. Iya. Pantesan anak muda kayak gini sekarang. Yang apa? Dapat insight-nya dari lu. Jadi ada berita dari SMS lu bayangin. Gila tuh. Enggak tahu. Bacanya gimana tahu tuh. kan dibagi part 1, part 2, part 3 gitu tuh. Nggak kena sih Nggak kena. Masih pakai apa ya, Nokia apa? Nokia 9300 mata alang itu. Itu Rio ya. Rio Ambon itu. Rio Ambon. Jadi ya kalau dari gue yang lucu itu kenapa si anak muda ini ada dijadiin staff sus. Tapi nggak punya suara juga ujung-ujungnya Belum. Iya, itu dia maksud gue belum. Ya kan yang pemimpin ini kan udah pasti generasi boomer katanya. Walaupun gue agak sedikit tersinggung karena gue termasuk generasi boomer. Gitu. Gimana dok? Coba. Ki, kalau lu jadi menteri akankah lu melakukan hal-hal yang boomer pikirkan gitu? Enggak sih. Udah pasti enggak. Dan gue juga tidak akan memikirkan apa hal-hal yang anak muda itu pikirkan sih. Oh jadi ini Jadi ngapain? Jadi lu di mana? berarti ini lebih kepada kayak kabinet rengas dengklok ya, mencari jalan tengah. Iya lu Iya kan? Tujuannya kan gitu. Kenapa? Makanya gue bilang setiap ada peraturan itu selalu ada kajian. Tujuannya adalah mencari jalan tengah agar tidak terlalu menghibur yang A, tidak terlalu menghibur yang B, tapi sama-sama jalan. Oke. Oke, bagus. Ya, mengusung ideologi rengas dengklok ya. Iya dong. Ya kalau nggak misalnya terlalu Kalau misalnya terlalu ketua kan juga pasti diprotes. Terlalu anak muda tuanya nggak senang. Kadang terlalu utopia gitu ya. Terlalu utopia juga gitu. Dan nggak melulu apa yang dipikirkan anak muda kan juga selalu benar gitu loh. Tetap aja begitu. Tapi menurut gua untuk dalam hal ini masalah Kominfo memblokir beberapa situs ini sih udah jelas gerakan kayak gua nggak tahu ya, maksudnya minum nutrisari rasa apa ya. Jadi maksud gua sama Joshua nggak minum? Ceruk kok minum ceruk. Iya kan? Masuk kenal lagi. Hebat tuh ya kan. Mohon maaf itu podcast kapten gue ya. Maaf. Jadi saya nggak ikut. Soalnya Jumat mau ke Polda gue. Kalau dia udah denger ini, ke Polda pasti laporin lu. Diringkus gue. Diringkus. Bercanda bos. Gue juga bercanda bos. Maafin bos. Maaf bos. Ya tapi semoga dengan insiden ini suara kita tuh dianggap gitu. Karena mewakili apa perlu kita kirim karangan bunga? Ya boleh juga sih sebenarnya. Kadang in-game tuh harus bikin manuver-manuver kayak gitu. Gerakan. Iya. Gerakan, iya. Soalnya ketua in-game kemarin tuh gak kecut gerakannya kan. Lebih kepada jualan es Turki kan maksud gue. Terlalu gimana? Ini gak in-game banget men. Gak menyuarakan sesuatu yang harusnya dibredel gitu. Iya. Harusnya lontong kari. Iya. Lontong kari harus bagus. Lontong kari kan? Daripada es Turki. Iya benar. Salahnya juga menurut gue Dito itu brainstorm sama anak-anak kecil kemarin ya. Jadi akhirnya gak dapet rasa kritisnya ya. Betul. Yang aneh itu postingan tersebut ya. Betul. Kalau gue lihat lagi, itu tidak menyuarakan sebuah satir. Betul. Tidak menyuarakan sebuah posisi gue ada di mana. Malah justru lebih menyuarakan kemiskinan intelektual. Itu dia. Iya. Ya lebih menyuarakan sebuah kemesuman kesemuan yang tidak bagus. Yang paling penting adalah dia sendiri ada di meeting.
Yang paling harus penting. Gue selalu ada, gue menyuarakan pertama, tapi gue tidak menyuarakan es Turki. Ya. Itu sih. Dan tidak protes juga tentang es Turki. Siapa? Soalnya kata ketua posting Ki, oh, siap. Ya kan gue apa kata? Ya gue ikutin game aja. Gue kan hormat sama ketua ya kan. Betul. Posting Ki katanya. Oke, Besok kita bertukar posisi. Siapa tuh yang tukar? Ketua siapa jadi? Abon.